Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rini. Kali ini kita akan membahas matematika tentang membandingkan pecahan. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lihat dua pecahan berikut ini. Yang manakah pecahan yang lebih besar? Jika digambar pada lingkaran 1/4, lingkarannya dibagi menjadi 4 dan kita warnai satu bagian. Sedangkan untuk 3/4, lingkarannya kita bagi 4, yang kita warnai ada 3 bagian. Untuk membandingkannya, tinggal kita hitung saja berapa bagian yang diwarnai. Berarti dua pecahan ini kalau kita bandingkan, yang lebih besar adalah 3/4. Kita akan lebih mudah membandingkan dua gambar pecahan apabila potongannya sama banyak. Jika potongannya sama, yang kita bandingkan adalah bagian yang diwarnai. Banyaknya potongan pada gambar pecahan diambil dari besarnya penyebut. Berarti, jika penyebut pada pecahan itu sama, maka cukup dibandingkan pembilangnya. Bagaimana dengan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama seperti ini? Kita lihat ada 1/2 dan ada 2/5. Masing-masing pecahan kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Sebenarnya bisa kita melihatnya langsung, tetapi akan lebih mudah jika kita memotong-motong bagian dari dua lingkaran ini sampai bentuknya sama. 2 potongan dan 5 potongan bisa kita samakan ukuran potongannya menjadi 10 potongan. Setelah gambarnya dipotong lebih kecil, gambar sebelah kiri menunjukkan pecahan 5/10. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan pecahan 4/10. Sama dengan penjelasan yang tadi, karena potongannya sudah sama, tinggal kita bandingkan bagian yang diwarnai. Jadi 5/10 dan 4/10 yang lebih banyak diwarnai adalah 5/10. Berarti kalau kita kembalikan pada soalnya, 1/2 dan 2/5 yang lebih besar adalah 1/2. Kalau kita amati langkah pengerjaan yang tadi, ternyata 1/2 berubah menjadi 5/10. Pembilang dan penyebut ternyata dikalikan dengan 5. Begitu juga dengan 2/5 yang berubah menjadi 4/10. Pembilang dan penyebut dari 2/5 dikalikan dengan 2. Kita lihat 1/2 dan 2/5 yang menjadi 5/10 dan 4/10 ternyata menggunakan pecahan senilai. Dan kalau kita amati lagi, ternyata 10 adalah KPK dari penyebut pada pecahan soal, yaitu 2 dan 5. Dari sini kita bisa menyimpulkan, kalau kita ingin membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda, langkah yang pertama adalah kita tentukan KPK dari penyebut pada soal. Kemudian kita buat pecahan senilainya. Dan ketiga, baru kita bandingkan pembilang ketika penyebutnya sudah sama. Mari kita gunakan langkah ini untuk mengerjakan soal pada halaman berikutnya. 3/8 akan kita bandingkan dengan 4/6. Kita gunakan cara yang barusan ya. Pertama, kita tentukan KPK dari 8 dan 6. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kemudian kita bandingkan, yang sama paling kecil adalah 24. Langkah berikutnya, 3/8 kita ubah menjadi per 24. 8 menjadi 24 ternyata bisa dikalikan dengan 3. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3 menjadi 9. Begitu juga dengan 4/6. Kita ubah menjadi per 24. 6 menjadi 24 dikalikan dengan 4, sehingga pembilangnya juga dikalikan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16.
Langkah selanjutnya kita ganti pecahan pada soal dengan pecahan yang sudah kita hitung barusan. 3/8 kita ganti dengan 9/24 dan 4/6 kita ganti dengan 16/24. Potongannya sudah sama atau penyebutnya sudah sama, kemudian kita bandingkan pembilangnya. 9 dan 16 yang lebih besar adalah 16. Kita kembalikan pada soalnya, berarti yang lebih besar antara 3/8 dan 4/6 adalah 4/6. Ini adalah soal-soal di mana kita diminta membandingkan dua pecahan. Apabila kita diminta membandingkan lebih dari dua pecahan, soalnya disebut soal mengurutkan pecahan seperti ini. Misalnya di sini kita punya 1/2, 2/3 dan 1/4, kemudian diminta urutkan dari yang terkecil. Caranya sama saja. Langkah pertama, kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu 2, 3, dan 4. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Dan kelipatan 4, 4, 8, 12, dan seterusnya. Kita bandingkan ketiga kelompok bilangan ini. Yang sama pada ketiganya paling kecil adalah 12. Kemudian langkah kedua, kita cari pecahan yang senilai dari masing-masing pecahan pada soal. 1/2 kita ubah menjadi per 12. 2 menjadi 12 dikalikan 6, berarti pembilangnya juga dikali 6 akan menjadi 6. 2/3 kita ubah menjadi per 12. 3 menjadi 12 dengan dikali 4, berarti pembilangnya juga dikali dengan 4, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan 1/4 kita ubah menjadi per 12 dengan dikali 3, berarti pembilangnya juga dikali 3 menjadi 3. Langkah yang selanjutnya kita tulis hasil pecahan senilai masing-masing, yaitu 1/2 kita ganti dengan 6/12, 2/3 kita ganti dengan 8/12, dan 1/4 kita ganti dengan 3/12. Kemudian dari pecahan yang sudah penyebutnya sama, kita urutkan dari yang terkecil. Urutan yang pertama adalah 3/12, urutan kedua adalah 6/12, dan urutan ketiga adalah 8/12. Nah, karena yang diminta bukan pecahan-pecahan yang penyebutnya sama ini, untuk menuliskan jawabannya, urutan dari yang terkecil, kita kembalikan pada soalnya. Urutan pertama adalah 3/12, asalnya dari 1/4. Urutan kedua adalah 6/12, asalnya dari 1/2. Dan urutan terakhir adalah 8/12 yang asalnya dari 2/3. Baiklah anak-anak, cukup demikian materi kita kali ini. Semoga mudah dipahami. Tetapi, kalaupun kalian belum memahami, boleh kalian ulangi video ini dari awal. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.